Kiai Mahfuz Leboyo orang Cirebon, sakti itu. Dibacok kepalanya keluar geni, yang keluar api. Kiai Mahfuz waktu itu jadi kepala pondok, belum menikah, belum jadi mantunya Kiai Mbah Karim dereng. Keliling pondok oleh PKI dibacok dari belakang, keluar api. Kiai Mahfuz itu wak saya, misanannya bapak saya misanan, ibunya kakak adik dengan Kiai Sirot. Dah, Kiai Idris menantunya Mbah Hashim Asy'ari, yang dipotong nggak bisa, yang kalau ngasih uang tinggal ngambil dari tikar, padahal di tikarnya kata anak yang nyapu nggak ada papanya, padahal dia kalau ngasih uang di sini. Nah, itu juga Cirebon. Pendiri Ndresmo Surabaya Cirebon. Siapa lagi? Syekh Arif Segoropuro Pasuruan Cirebon. Mbah Holil Bangkalan, kakek buyutnya, kakek yang keempat Cirebon. Pendiri Gontor, silakan tanya. Pangeran Jamaluddin namanya. Pertama gawe musola, tempat sholat di Gontor Cirebon. Paham boten? Saudara-saudara kalian, jadi kelompok Yahudi mengaku dirinya cucunya Rasulullah itu sudah banyak, sejarahnya sudah banyak. Apalagi Hadramaut dan Tarim. Hadramaut dan Tarim ini adalah di sana dulunya tanah kosong dan diisi oleh orang-orang Yahudi. Maka saudara-saudara sekalian, diisi oleh orang-orang Yahudi, termasuk klan Ba'alwi ini adalah dari genetika Yahudi. Maka saudara-saudara kalian kemudian tiba-tiba mereka masuk Islam karena ingin menguasai Yaman. Kemudian membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman, dan Yaman sempat terpecah menjadi dua. Satu adalah Yaman Utara yang dipegang oleh seluruh rakyat masyarakat Yaman, mendirikan negara Kesatuan Persatuan Yaman Utara. Nomor dua, Yaman Selatan, yaitu dikuasai oleh bangsa Ba'alwi Habaib, dan yang didirikan oleh mereka bukan negara Islam Yaman Selatan, tapi data sejarah otentik Ba'alwi dan Habaib, yaitu di Yaman Selatan mendirikan negara komunis Yaman Selatan. Ini kitab tentang catatan para keturunan-keturunan Nabi. Keturunan-keturunan Nabi itu dicatat sejak tahun 199 Hijriah. Kemudian setiap masa keturunan Nabi itu dicatat. Sampai sekarang keturunan Nabi dicatat. Dan keluarga Ba'lawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu katanya dari jalur Ahmad bin Isa. Kata mereka keturunan daripada Ahmad bin Isa dari anaknya yang namanya Ubaidillah. Saya lihat di kitab-kitab abad 9 ke bawah, abad 9 Hijriah, ada Umdatut Talib Al-Kubra karya Ibnu Ainabah. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di kitab abad 8 As-Sabatul Musan dilihat apakah ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak ada. Di dalam kitab Asili abad ke-8 juga tidak ada. Di abad ke-7 tidak ada. Di abad ke-6 ini yang saya bawa karena kecil. Kalau Umdatul Kubro kegedean. Kitab yang lainnya Umdatul Tahdhibul Ansab kegedean. Ini sedang dibawanya enak. Maka saya bawa ini. Mereka katanya keturunan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kan sering tuh kita lihat pembela mereka menyebutkan ini ada kitabnya. Kitab Tabaqatul Khawas menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Betul, tapi itu kitabnya abad ke-10, abad ke-9, abad ke-11, abad ke-12. Jadi semuanya di atas abad ke-9 Hijriah. Kenapa adanya dimulai abad 9 Hijriah, abad 10, abad 11, abad 12, abad 13 sampai sekarang? Karena baru mengakunya di abad 9. Sedangkan yang diaku Ahmad bin Isa ini adanya di abad keempat. Ahmad bin Isa di dalam kitab ini, lihat yang punya nanti di rumah, pada halaman ke-100
Saya sudah tengerin ini. Pada halaman ke-127 dikatakan, ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bir Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3. Tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Kiai Mahdi Leboyo orang Cirebon, sakti itu. Dibacok kepalanya keluar geni, yang keluar api. Kiai Mahdi waktu itu jadi kepala pondok, belum menikah, belum jadi mantunya Kiai Mbah Karim dereng. Keliling pondok oleh PKI dibacok dari belakang, keluar api. Kiai Mahdi itu wak saya, misanannya bapak saya misanan, ibunya kakak adik dengan Kiai Sirot. Dah, Kiai Idris menantunya Mbah Hashim Asy'ari, yang dipotong nggak bisa, yang kalau ngasih uang tinggal ngambil dari tikar, padahal di tikarnya kata anak yang nyapu nggak ada papanya, padahal dia kalau ngasih uang di sini. Nah, itu juga Cirebon. Pendiri Ndresmo Surabaya Cirebon. Siapa lagi? Syekh Arif Segoropuro Pasuruan Cirebon. Mbah Holil Bangkalan, kakek buyutnya, kakek yang keempat Cirebon. Pendiri Gontor, silakan tanya. Pangeran Jamaluddin namanya. Pertama gawe musola, tempat sholat di Gontor Cirebon. Paham boten? Kulong dari Cirebon. Boten sombong, boten. Kiai Kiku Sangkan itu Pak Bupati Cirebon punya ilmu 3. 1 Dipa Aji Dipa, bisa memahami bahasanya binatang. Jadi ono semut lagi bertengkar, ngerti dia. Ini ono kucing lagi mesra-mesraan, ngerti dia ini bahasanya. Itu namanya Pak Aji Dipa. Nomor 2 Titi Murti, bisa diraksasa, bisa jadi besar. Pernah bentang kaki kiri di Gunung Cerme, kaki kan di Gunung Jaran, di atas gunung mentang itu ketika akan diserang oleh Belanda. Ya Allah, luar biasa. Terus yang terakhir namanya perempuan Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh seorang Habib dari Pakistan namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan, punya putra Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Paham boten? Gara-gara Al-Qur dan dibaca oleh Kutilang. Coba kalau yang baca enggak Kutilang, enggak jadi masuk Islam itu. Jadi sebenarnya Al-Qur'an dibaca oleh Kutilang. Jadi cantik itu penting, Kalau sudah bisa baca Quran, wa yuzakkihim, nomor 2 ini, wa yuzakkihim, mentalnya dibangun, akhlaknya dibangun. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab yang kayak setan itu. Bapaknya mati, ibunya masih beres dikawin dewe. Orang jahiliyah. Dan dua anak wedok takut jadi beban, dipendem urip-uripan sejak masih baru lahir. Sayyidina Umar pernah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam pernah ngubur urip-uripan anaknya perempuan baru lahir. Masya Allah. Paling seneng gulet. Yang orang yang salah satunya mati tonton, salah satu ada yang mati tepuk tangan. Berarti sukses acara ini. Yang orang gelut terus orang yang mati udah. Ini jahiliyah Arab nih. Nek sing salah wong cilik disiksa, nek sing salah wong gede tenang-tenang saja. Itu ja.
Sekarang masih ada kayak gitu? Saya tanya, ada enggak di Madiun kayak gitu? Enggak ada ya, enggak ada ya? Nek sing salah wong gede aman, nek sing salah wong cilik dihukum. Mau koten mboten denger iki. Alhamdulillah, iki pecapat enggak ada ya? Udah, itu namanya jahiliyah. Itu namanya jahiliyah namanya. Jahiliyah bukan hanya nyembah berhala, tapi curang, tidak adil, zalim, itu namanya jahiliyah semuanya. Paham nggih? Lah masyarakat yang seperti itu oleh Nabi Muhammad disulap menjadi memiliki al-akhlaqul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk membangun akhlaknya orang Arab. Malah kata seorang penyair dari Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya orang Madiun akhlaknya, bukan agamanya. Percaya mboten iki? Percaya mboten? Orang mau masuk Madiun, mau kemana Mas? Ke Madiun, ke Ndropo atau kemana lah? Waduh, hati-hati. Saya pernah ke sana Mas, sholat Jumatan, sepatu hilang. Saya pernah ke sana di Alfamart, begitu selesainya 10 menit paling nggak di Alfamart 10 menit, spion hilang. Wah, aduh terkenal, bajingan. Jangan sampai gitu, jangan sampai. Orang nggak tanya, orang Dlopo, orang sini apa namanya ini? Sari Kebun Sari, Islam apa bukan? Agamanya apa? Nggak tanya. Tapi aman apa tidak kalau saya ke sana? Suang Sulipun, mau kemana? Mau ke Ndropo, mau ke sini, kecamatan sini. Oh tenang, orangnya baik-baik semua. Saya pernah ke sana, wudhu di tempat wudhu, dompet saya ketinggalan 2 hari, masih utuh. Orang Madiun tuh, terkenal. Paham bocan? Ada negara Islam 100%. Si Jimon betul wonten wong non Muslim. Apa? Afghanistan. Mireng namanya niku. Terdiri dari 7 suku. 100% Muslim. 97% ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Imam Hanafi, tarekatnya Maturidiyah, akidah Maturidiyah, tarekatnya Naqsyabandiyah. Wis 40 tahun perang saudara, paten-patenan, bom-boman sesama Islam, sesama warga negara Afghanistan. Bom meledak di pasar, di jalan, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Maulid kemarin lagi sholat asar masjid dibom, 55 orang mati. Dulu pernah 800 orang sholat Jumat mati dibom. Lagi Maulid Nabi di hotel dibom mati. Afghanistan Muslim 100%. Pengen panjenengan mereka pengen tuh Islam semua tuh, tapi akhlaknya nggak ada. Presidennya hafal Quran, namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, alumni Al-Azhar Mesir, dibunuh. Kata yang membunuh kafir, antek Amerika ini kata yang membunuh. Ono biduan wadon, bocah wadon nyanyi, lagi nyanyi, dibunuh. Wedok nyanyi haram. Oh, jadi wedok nyanyi haram, membunuh nggak haram. Akhlaknya bejat itu. Sekali lagi saya tanya, Islam semua, ahli sunnah 97% ahli sunnah. Pengen jenengan mereka? Suang Sulipun Jepang. Jepang agamanya Islam bukan, Kristen bukan, Katolik bukan, Buddha bukan, Hindu bukan, Konghucu bukan. Agamanya namanya Shinto. Kalau di Jawa ini agama lokal apa? Di Jawa apa? Darmo Gandul, Wotoloco, Suryo Darmo. Apalagi Sambelun, Subud, Karuhunan, Sunda Wiwitan, Parpalin. Itu agama-agama lokal, animis. Di Jepang agamanya animis. Tapi aman, tentram, tenang, damai. Kulo sing papat mriko, Pak. Sing papat mriko. Enggak ada puntung rokok di jalan. Puntung rokok di jalan enggak ada. Bersih.
Supir tertib sendiri-sendiri, malu kalau melanggar lalu lintas. Maka tidak ada polisi jaga lalu lintas di Tiongkok, di ibu kota Jepang. Nggak ada polisi. Orang bawa mobil izin nek melanggar, izin, malu. Betapa malunya saya ini jadi pelanggar aturan. Tidak ada pejabat korupsi, bukan takut Gusti Allah, bukan takut neraka, nggak ngerti Gusti Allah orang Jepang. Izin, ini ketahuan, izin si A, bupati misalkan, bupati korupsi, saya malu, istri malu, anak malu, cucu malu, saudara keluarga semuanya malu, nggih mboten? Tengah iki wonten malu mboten? Di Indonesia ada malu enggak? Korupsi ada enggak? Di sana Jepang enggak ada korupsi. Terheran-heran saya kalau bicara di Indonesia banyak korupsi mereka. Dah, kalau janji tepat. Suatu ketika saya janji ditemuin jam 9, kurang 5 menit belum datang. Rame di tempat pejabat wali kotanya, rame. Ada apa, sakit atau kecelakaan di jalan? Gitu, padahal bukan sakit kecelakaan, ya biasa kurang molor-molor lagi gitu. Biasanya kurang molor-molor, nggak tepat waktu, biasa kan orang Indonesia. Di sana dikiranya ini tamu kita ini belum datang, sakit apa tabrakan di jalan, sampai gitu. Ya Allah. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ditonton ribuan anak Jepang nonton, tidak ada puntung satu pun, tidak ada plastik sampah satupun, semua diringkes dewe-dewe, dibuang ke tempat sampah dewe-dewe. Masya Allah. Kira-kira kapan Madiun kayak itu ya? Kira-kira kapan ya? Sekali lagi, martabat bangsa akhlaknya, bukan agamanya. Bukan hanya Afghanistan saya cerita tadi itu, Somali, negara Somali juga perang saudara sampai sekarang belum selesai. Negara bubar. Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air sampai sekarang belum selesai. Perang terus satu sama lain, sesama warga Libya dan ahli sunnah jamaah semua, Islam semua. Ya Allah. Berarti akhlak Rasulullah dulu dibangun, sekarang ditinggalkan oleh orang Arab. Rasulullah membangun akhlaknya orang Arab menjadi orang yang jujur, hormat satu sama lain, harmonis satu sama lain. Jangankan dengan sesama Islam, man qatala dhimmiyan fa ana khasbuh wa man khuntu khasbahu falam yashumma rihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim, nek ono wong mateni non muslim berhadapan dengan saya, dan barang siapa berhadapan dengan saya nggak akan masuk surga. Orang yang bunuh wong Kristen misalkan nggak akan masuk surga, bu, bukan bunuh wong Islam itu. Ya Allah. Suatu ketika ada maling ketangkap oleh Usama bin Harith. Lapor Rasulullah, ada maling perempuan. Ternyata malingnya anaknya tokoh sahabat Uthman bin Maz'un. Jadi gimana? Gak usah ditangkap ya, dilepas sajalah. Mengingat bapaknya orang besar, sahabat besar. Apa Usama? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala anna hadzal amr ma taraktu. Wallahi law saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Usama, seandainya maling itu anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangan. Dan seandainya tantangan saya adil ini, mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku tidak adil, saya nggak akan takut dengan ancaman apapun. Pejabat saniki ngomong koten mboten teng mriki. Jawab ya Allah. Aduh kok Jakarta jawab takon ora jawab ya. Pejabat teng mriki ngoten mboten. Seumpama maling itu anakku, saya yang akan menghukum, ngoten mboten. Seandainya saya akan menegakkan hukum keadilan, diancam dengan tangan kanan diletakkan matahari, tangan kiri diletakkan bulan, agar saya takut tidak menegakkan keadilan, saya nggak akan takut, tetap saya akan mempertahankan keadilan. Itu Rasulullah SAW. Mugo-mugo bisa ditiru. Saged niru saged. Oh insya Allah.
Insya Allah berarti orang siap itu, insya Allah. Suatu ketika saya pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya. Setengah bulan ceramah muter-muter 6 kota. Melbourne, Canberra, Adelaide, Brisbane, terakhir Sydney ibu kota. Ceramah di masjid yang dulunya gereja, sekarang jadi masjid. Ya, habis ceramah di situ ke warung, ke toko, belanja oleh-oleh, Suki mau pulang. Besok mau pulang, dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Ternyata HP saya tidak ada, hilang. Kasur-kasur, pojok-pojok, tak golek gak ono ya wis, silang ya wis lah, saya mulai Jakarta tuku maneh. Sing getun paling nomor-nomor itu hilang. HP-nya sih gampang tuku maneh. Mau tidur jam 9:30, mau tidur sudah. Besok mau terbang ke Jakarta, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dengan anak laki-laki 1 mengembalikan HP saya. Pak, HP-nya Bapak ketinggalan di toko saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Madiun gimana? Niki didikan Rasulullah padahal yang dipakai oleh orang non muslim di Australia. Bon, niku yang non muslim. Yang muslim, saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam. Dari sini Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali, ibu kota Tembakto dengan 5 ormas, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, Perti. Setelah itu saya ke sana, acara jalan-jalan. Ternyata di sana Budi, ibu kota Tembakto nama kotanya, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya, jalan buka terus. Tidak ada mobil masuk garasi, tidak ada sepeda motor dimasukkan ke rumah, ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Madiun, sepeda motor di halaman rumah, ditinggal turu sawengi, kuncinya masih gantung, piye? Setelah 8 tahun Kanjeng Nabi di Madinah, kan tadi hijrah kan dengan takut-takut tuh, sembunyi-sembunyi sampai lari-lari kan. Setelah 8 tahun masuk ke Mekah umroh, diikuti puluhan ribu orang Islam. Sampai di hampir masuk kota Mekah sudah malam, sudah sore, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah ketakutan, besok Muhammad balas dendam ini. Besok Muhammad balas dendam. Muhammad masuk pagi-pagi kota Mekah mau umroh, dikunci pintunya, orang semua takut-takut dalam rumah. Apa kata Nabi Muhammad? Al-yaum yaumul marhamah la malhamah. Hari ini hari rahmat, hari kasih sayang, hari silaturahim, saling mengasihi, saling bersaudara, bukan hari balas dendam. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh saya maafkan, yang dulu mencaci maki saya maafkan, yang dulu menyakiti saya, meludahi saya, memasang duri di depan pintu rumah saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Saged niru niku. Orang Jawa orang patah anus ya, Masya Allah. Kalau adu-adu ke Jakarta sampai udan-udan pergi. Dijawab saged. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah Nabi Muhammad memaafkan orang Mekah, dipuji dening Gusti Allah. Kalau terus terang mau nyun maaf nih, mohon maaf nih. Saya ini banyak yang muji di medsos, yang muji banyak. Tapi bagi saya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena yang muji sama dengan saya. Doyan ikan asin, sambal terasi, nek wis wareg mlayu nang WC. Podo-podo orang beda koraku. Dicaci maki banyak. Yang mencaci maki saya, kafir, dajjal, liberal, syiah, oh macam-macam. Jangan sembarang betul. Di medsos ngaji saya nggak takut, nggak. Kenapa? Karena yang mencaci maki saya sama dengan saya makan ikan asin, sambal terasi, ditambahi pete, newis wareng melayu nang. Ya kenapa takut?
Jadi panjenengan Gus Labib, Gus Rijal dan lain-lainnya, kalau dicaci maki nggak usah takut. Yang nyaci maki panjenengan podo karo panjenengan. Yang muji-muji nggak usah jenengan apa bangga dipuji. Sing muji-muji podo karo panjenengan. Paham mboten? Nek Kanjeng Nabi sing muji Gusti, nek kula sing muji podo karo kula. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, sehingga orang Mekah semuanya minta maaf dan masuk Islam semua berbondong-bondong. Idza jaa nasrullah fatah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam semuanya. Kamu ramah, kamu santun. Walau kunta ghalidhal qalbi faddu min haulik. Kalau kamu faddan ghalidhal qalb Muhammad, kalau kamu sombong, kasar, caci maki, ngancam-ngancam, orang Mekah akan lari nggak mau masuk Islam. Islam apa iki ngancam-ngancam iki? Paham mboten? Fa'fu anhum Muhammad, maafkan. Asal mereka kamu maafkan. Tuh hebat sekali kamu Muhammad. Panjenengan saged niru Kanjeng Nabi ngoten saged? Yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan, saged. Yang kemarin nyuri sepeda motor orang balik saya maafkan, saged. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, Kanjeng Nabi doakan mereka. Ya Allah, muga-muga dosane wong Mekah diampura panjenengan. Dia maafkan panjenengan dosane wong Mekah sing kurang ajar biyen niku. Panjenengan saged sing nyolong sepeda motor muga-muga panjenengan apura Gusti, saged. Ora jawab masyaallah. Niku namanya akhlakul. Nah, Kanjeng Nabi niku membangun wong Arab sing wau kados wau menika seperti itu sehingga orang Arab menjadi orang ashabil khuluqil azim. Nabi pun dipuji oleh Quran. Nabi ganteng, Quran gak muji. Nabi gagah, Quran gak memuji. Nabi pinter, sukses, Quran gak muji. Yang dipuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh orang berakhlak mulia. Di sini pun Gus-gus di sini jangan hanya ilmunya, jangan hanya nasabnya putranya Kiai Muhammad Thohir, tapi akhlaknya harus dibangun dengan akhlakul karim. Wa khairun nasi du hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya leluhur mulia. Kita pun menjadi orang membangun kemuliaan. Kiai Thohir berjasa, putra-putranya pun Kiai Labib, Kiai Rijal, Kiai Bilal, semuanya lah, mantu-mantunya juga membangun kemuliaan yang baru. Jangan hanya mengandalkan bapak saya siapa. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jelek manusia hanya bisa membanggakan siapa kakek saya. Lah kamu apa? Kakek kamu kiai. Lah kamu siapa? Gombal. Gombal tuh lap mending lap meja, lap WC. Paham boten? Begitu pula Habib. Nggak cukup kalau hanya mengandalkan Habibnya. Habib alim yang amalnya soleh, yang akhlaknya baik, saya cium tangan. Saya cium tangan. Ada orang akunya Habib tapi sombong, omongannya metua salah metua, nggak saya muliakan. Ada Habib kan nggak usah saya namanya ya, yang mengatakan Kiai Jawa satu, Habib satu lebih baik daripada Kiai Jawa 70. Ada yang ngomong itu, ada Habib itu. Habib nakal satu lebih mulia daripada 70 Kiai Jawa. Ya Allah, orang. Enggak, kalau yang itu saya nggak hormati itu, yang saya hormati. Hanya mengandalkan judud kakek leluhur saja. Ngoten nggih, pun. Wa yuzakkihim akhlaqul karimah. Ngeten.
Masih siap mboten? Manusia itu punya hawa nafsu dua. Berapa? Satu, nafsu ghadabiyah, apa? Angkara murka, ambisius, egois. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi mudir, direktur. Saya harus jadi kepala, komandan. Saya harus jadi imam masjid, nggak mau makmum. Ini namanya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kemauannya tadi diniati dengan baik, caranya baik, tujuannya baik, niatnya kalau saya jadi bupati Madiun akan saya beresin semua orang-orang miskin gratis, sekolah gratis, makan siang gratis. Ini niatnya saya niatnya ini, sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan caranya benar, caranya bukan curang, dan tujuannya ibtigha mardatillah, mencari ridho Allah. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti, arahnya ganti, bukan nafsu ghadabiyah, apa namanya, himmah, apa yang keras, apa, Kanjeng Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang qaim lillah, tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, himmahnya besar. Suatu ketika dinasehati oleh siapa? Pamannya Muhammad, Abu Thalib pamannya. Leren disik dakwah, kamu tuh akan dibunuh Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Apa jawabnya? Kalau saya takut kan? Dia jawabnya, seandainya mereka akan mengancam membunuhku, saya tidak akan berhenti dakwah sampai saya menang. Ngoten mboten panjenengan? Ya Allah jawab, ngoten mboten panjenengan? Selama saya masih hidup, saya akan terus berjuang untuk Nahdlatul Ulama, berjuang untuk Islam, berjuang untuk kemasyarakatan, berjuang untuk fakir miskin, memberantas fakir miskin, berantas buta huruf, pendidikan, tanpa dibayar nggak apa-apa. Ngoten panjenengan? Tanpa diamplopin nggak apa-apa. Ngoten panjenengan? Namanya apa? Namanya apa? Himmah. Saya harus menang. Syaratnya 3 tadi. Maka nafsu ghadabiyah menjadi Ayo muni bareng, ayo muni bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Quran yang perintah Pak. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, dihina, di bawah. Kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah, antumul a'laun, menang di atas. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu, kalah itu namanya himmah namanya. Yang kedua, semua juga himmah. Wali Songo, Islam harus berkembang di Nusantara, harus sukses. Kiai Hasyim Asy'ari, NU besar, besar betul sekarang. Besar. Bung Karno, saya harus menang melawan Belanda Jepang. Sukses betul. Punya apa? Punya apa Bung Karno? Punya duit, punya senjata nuklir. Punya apa Bung Karno? Punya himmah. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, uang banyak, mobil banyak, rumah banyak, hutan banyak, kebun banyak, sawah banyak, toko banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Istri. Bon. Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya ingin enak, ingin hidup senang, rumah bagus, uang banyak, mobil bagus, ingin hidup senang, damai, tentram. Kalau niatnya bagus, kalau saya kaya, kiai-kiai saya umrohkan semuanya. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring itu akan saya beresin semuanya. Kalau saya kaya, rumah sakit NU muncul nanti di Madiun. Kalau saya kaya, oh banyak sekali lah, gunanya uang banyak sekali lah. Pesantren akan saya bantu semuanya. Saya mboten niate. Caranya menang benar, caranya kaya benar.
Tujuannya ibtigha amardhatillah. Apa? Maka namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Adaim makarim diraih dengan azimah. Sayyidina Utsman tuh kaya, Bu. Sayyidina Utsman sahabat kaya, pernah sedekah gandum dibawa diangkut oleh 700 cikar. Apa cikar? Gerobak apa cikar? Gerobak apa cikar? Berapa karung gandumnya itu? Walhasil gandum diangkut 700 cikar, disedekahkan semuanya oleh Sayyidina Utsman. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng nama niku. Orang mana? Orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah kubur, datang Imam Syafi'i, kuburannya teng Kairo Mesir. Berangkat ke barat, ke Kairo Mesir. Di masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i di dusun Fustot, namanya dusunnya Fustot, melarat orangnya. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk perumahannya masyarakat dusun Fustot. Sampai sekarang masih ono, Bu, rusun, ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman, panjenengan wali dudu. Sugih mboten. Dermawan mboten. Terus gua apa? Gunane urip sampean gua apa? Guna urip sampean. Sugih ora, masih melarat. Tasnya niku tasnya duduk merek Ecolak dari bukan. Nah, Ecolak 2 juta lah. Kalau Gucci 75 juta. Hermes 20 juta, 2 miliar wonten, 2 miliar itu ada, 1,5 miliar Hermes. Kalau sampean kiai sampean tas tulisannya pojok musyawarah majelis ulama kabupaten Madiun. Lengawang ini misik, ya Allah. Lengawang itu Joe Malone, Bonain, Bulgari itu 5 juta sebotol kecil itu. Kemudian sampean 5.000 5 gram, 10 gram malam. Sandale lili, sarung kecap gajah duduk, kelambine kokorong usrong ulan turun dikumbah, kopi ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat. Baju itu Pierre Cardin, Christian Dior, itu 7 juta. Jas itu dibikin dari wool Darmil, England, semeter 13 juta. Oh, tenuk. Dasi terus yang 7 juta. Ikat pinggang 5 juta, 4 juta ikat merek Belly. Sepatu Hermes 20 juta. Oh, tenuk. Ya Allah, pulpen Montblanc 15 juta. Saya ini pulpen 250. Hadirin saya hormati. Jadi kaya itu wajib. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Ini Quran, Pak. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak melarat. Jadi sampean artinya kudu sugih ben nanti kalau panjenengan meninggal dunia diwarisi oleh anak-anak, semuanya dapat warisan yang cukup banyak. Paham boten? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kiai, Roy Syuriah, Katib Syuriah, Ketua NU, Imam Masjid, Majelis Ulama, itu loh yang sebenarnya kaya itu. Sekarang yang ngangkangi nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, siapa? Emas, belian, minyak, gas, siapa?
kiai, wong soleh, ada 9 naga. 9 naga berusaha nambang. Untungnya wong songo iki untunge 1000 triliun. Paham boten? Kiai Madiun ada yang punya tambang? Tali tambang ya, tali tambang ya. Jadi sugi itu wajib. Modok nang anak karo duit. Bangun masjid karo, bangun madrasah ini, bangun asrama Wali Songo karo duit. Lungo haji, nglakoni rukun Islam karo, ya Allah. Wong sugih karo melarat, podo salate, podo rajin puasa Senin Kemis, podo ahli jamaah nang masjid, podo sering istighosah bareng, mau baca maulid Nabi bareng. Yang satu kaya, satu melarat. Yang kaya umroh tiap bulan, yang melarat. Yang kaya pergi haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jalan di Baghdad, ziarah Imam Syafi'i di Mesir, ziarah Ibnu Arabi di Suriah, ziarah Tistijani di Maroko, ziarah Syekh Syuaib Abu Madian di Aljazair, terus sampai kemana-mana ziarah wali-wali. Yang melarat. Yang sugih anak-anak ilmu mondok kabeh, kuliah kabeh, pinter kabeh. Yang melarat. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau saya kesini lagi masih melarat. Hadirin saya hormati. Jadi dalam bahasa Arab ya Bu, Pak, dalam bahasa Arab, kalau masyarakat berpendidikan, rata-rata kecamatan ini misalkan sarjana kabeh, rata-rata lah. Ada yang S3, S2, S1, niku namanya masyarakat yang sudah berhasil mencapai takofah, apa? Peradaban. Dan masyarakat yang pinter, cerdas, berilmu, sarjana, apa? Kaya semua, sejahtera semua, rumahnya 2 lantai semua, mobilnya Innova semua, kira-kira itu kira-kira namanya hadharah. Apa namanya? Kalau ada dua-duanya orang dua-duanya ya alim, ya pinter, ya bertakwa, akhlaknya baik, kaya, namanya mutamaddin. Apa? Madinah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu membangun negara. Bukan negara Arab, bukan negara Islam namanya. Negara Madinah. Negara yang masyarakatnya beragama, berakhlak, berilmu, dan kaya-kaya, sugih-sugih. Itu artinya negara baldatun thayyibatun. Pengen boten? Kapan mulainya? Besok, ayo harus kaya. Para hadirin saya hormati. Kalau sudah Kanjeng Nabi sudah wayuzakkihim, membangun akhlak, baru wayu'allimuhumul kitab, pendidikan. Akhlak dulu baru pendidikan, karakter dulu baru education, baru skill. Orang pinter akhlaknya belum dibangun, malah korupsinya luar biasa. Wong bodoh korupsi ayam, wong pinter kandang ayam. Wong bodoh korupsi sepatu, nyolong sepatu, wong urip pabrik sepatu, wong pinter. Paham betul? Wong bodoh nyuri karo golok, wong pinter nyurinya karo tanda tangan, pulpena digana 250. Keluarlah 8 triliun, keluarlah 2,5 triliun. Ya Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim min warjulihim min khilaf aw yunfau minal ard. Orang yang bikin hancur ekonomi masyarakat. Jadi orang korupsi itu kalau korupsinya 100 juta, 200 juta merugikan negara. Apa? Kalau korupsinya 8 triliun, kalau korupsinya 2,5 triliun seperti Stiano Fanto, ketua DPR,
ketua Golkar kemarin, sekarang di penjara seumur hidup. Kalau korupsi sampai triliunan, membangkrutkan negara. Gimana? Lah orang yang bangkrut negara itu hukumannya apa? Bukan 20 tahun, bukan seumur hidup, tapi yuqattalu dibunuh, yusallabu disalib, tuqatta itu dulu min khilaf, tak 2 tangan, 2 kaki potong, au yunfau min ard, atau dibuang ke laut. Quran niki. Ya Allah. Orang yang korupsinya menghancurkan negara. Paham boten? Wong tani golek pupuk angel sing subsidi, tapi nek pupuk mboten subsidi kathah. Beras murah yo angel, beras saiki berapa? 20 ya? 20 udah. Di Jakarta ada 22.000. Yang paling bagus 22.000 di Jakarta. Baru kali ini ada harga beras sekian. Luar biasa. Korbannya wong cilik. Bensin orang mudun-mudun, padahal kita minyak punya gas, orang mudun-mudun. Korbannya wong melarat, wong cilik, wong bodoh. Salah sopo sampai jadi wong cilik. Cabai di Jakarta 120, bahkan di Sulawesi Tenggara 250 cabai sekilo. Bawang merah di Jakarta 50.000. Ya, walhasil harga-harga lagi mahal semua menjelang Ramadan ini. Mari kita berpegang teguh dengan Al-Quran. Sebenarnya kekayaan alam ini harus dikelola oleh orang-orang yang layak, yang baik-baik. Yarithuha ibadiyas solihun. Paham betul? Pun cari ilmu, kita bangun ilmu pengetahuan yang maju. Kalau sudah ilmunya hebat, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pinter wis, sugi wis, apalagi akhlaknya udah bagus. Satu lagi, ilmu hikmah. Persyaratan ada ilmu hikmah. Ada nafkah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Gusti Allah membentuk Adam dari tanah. Saya dari tanah, ditiup dari rohnya Allah, maka jadilah manusia. Jadi panjenengan ini membawa rohnya Allah ini. Nah, rohnya Allah itu gunanya untuk ma'rifat, tawakal, ridho, syukur, qanaah, ikhlas, ukhuwah, mahabbah. Siap? Hati sampai diisi dengan itu semua siap? Asror panjenengan diisi, dipenuhin dengan itu siap? Hati itu mempunyai asror, bisa membaca yang rahasia. Contohnya Gustur ala dua-dua. Baru dioperasi kepalanya, syarafnya. Di rumah sakit di kamar ada 5 orang. Pelan-pelan saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakarwardaya, Subakto Cakarwardaya. Kita pelan-pelan ngobrol. Gustur bangun, duduk. Mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang ini kaget, nangis lah kita orang ini. Ini Gustur udah konslet ini. Konslet sudah gak waras sudah. Ternyata jadi presiden. Sing ngandani sapa ibu? Sing ngandani sapa? Nurun mubasyir yaqdhifullah ala qalbi man yasha. Nur dari Allah langsung diberikan kepada Gustur dan siapapun yang ia kehendaki. Suatu pagi jogging, jalan-jalan olahraga, mampir ke rumah saya setelah selesai, minta minum air putih, minta roti tawar. Duduk, saya buka AC, ngorok. Gustur ngorok. 20 menit. Ada saksinya, ada santri saya. Begitu bangun, mengko sampean nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Betul, saya 2010 di Muktamar Makassar jadi ketua PBNU, umur saya 56 tahun. Yang ngandani sapa sing ngandani? Ya, sing ngandani sapa? Sepak bola Spanyol, Prancis. Kita lihat, saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf melihat di TV. Gustur kan betul melihat, betul ketinggal. Iki engko bakal Prancis menang 1-0. Bener. Seminar di Pustaka Nasional dengan tema judul Mengenang Jasa Jenderal Simatupang. Yang bicara 4 orang. 1, Romo Muji Sutrisno. 2, Yakub Utomo, Kompas. 3,
mantan menteri Rudini, Pak Rudini mantan menteri agama. Menteri apa? Dalam negeri agama. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Orang 3 sudah bicara di atas. Tidur ngorok juga. Pas wayahe kula sing nangaken Gus panjenengan, saya tuntun ke atas. Orang omongannya orang 3 dikomentari kabeh. Yang benar didukung, yang enggak benar ya disalahkan. Jare sapa? Wong kelihatannya tidur ngorok kok iso ngono lho. Itu namanya ilmul hid. Teng Madiun wonten mboten sing kados ngoten? Ora jawab ya. Jadi harus ada orang yang betul-betul ashabul hikam, sahibul hikam. Ora butuh duit, ora butuh jabatan, ora butuh pangkat, ora butuh dimuliakan, dijunjung, mboten butuh. Yang saya heran, orang kayak gini ini banyak di agama Buddha. Saya pernah ketemu Shenzhen di Taiwan, Buddha suci, perempuan, itu semua orang hormat. Dan dia ya ada orang asuhan diterima, tapi dikeluarkan lagi untuk sosial. Ada tamu ngasih uang, keluarkan lagi untuk sampai bantu UNU, bantu Universitas NU Jakarta, habis 35 miliar. Saya bilang saya nggak mau tahu duitnya, nggak mau tahu duit. Tahunya jadi 7 gedung di Parung. Jakarta Selatan, Masya Allah, ini dibantu oleh nabinya Buddha suci. Di antara pengalut Buddha suci, konglomerat Aguan, orang sosialnya besar sekali itu. Jadi di antara orang yang punya hikmahnya malas non Muslim, bukan orang Islam, tapi hatinya bersih. Hati orang itu hasud, dengki, sombong, benci, nggak ada. Mangkal karo wong, tahu. Ingin balas dendam, nggak pernah. Walaupun orang itu bukan orang Islam, ada nurnya orang ini. Paham boten? Mudah-mudahan pesantren Darussalam Mekar Agung ala barokatillah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin, taufik zahiran wa batinan bagi para pembinanya, pengurusnya, dan pimpinannya. Moga-moga pesantren Darussalam manfaat untuk masyarakat Islam se-Indonesia bahkan dunia internasional. Ala barokatillah, gedung diresmikan, gedung apa namanya, Wali Songo ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Insya Allah jangan putus asa. Semua yang besar dulunya kecil. Santri di Lirboyo waktu saya di sana tahun 68 di Lirboyo. Santrinya 2.500. Sekarang 46 ribu Lirboyo Kediri santrinya. Waktu saya di sana tahun 68 2.500. Santri saya di Cirebon dulu waktu ayah saya 500, sekarang 5.200. Walhasil jangan kecil hati, sekarang masih susah, sekarang masih merambat. Insya Allah sekian puluh tahun lagi akan menjadi pesantren yang besar, asalkan kita tetap ikhlas lillahi ta'ala. Muga-muga wonten manfaatipun. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.